lagi kepada channel YouTube saya, Yayasan HII, Yayasan Healing Indonesia Internasional. Sekarang saya lagi berada di sini, bisa dibaca Jeletreng River Park, yaitu di Tangsel dekat Serpong. Di sini saya sebagai founder, owner Yayasan Healing Indonesia Internasional ingin ikut sumbang energi untuk kebaikan umat manusia yang ada di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Ya Ibu Ani yang pernah ke India kan tahu situasinya di sana yang memang mirip-mirip dengan di Indonesia. Tradisi kumpul-kumpulnya sangat khas kedua negara. Jadi kalau terjadi pengulangan COVID. Tapi Bapak kok tuh suaranya putus-putus ya? Mungkin jaringan, Bu. Oh, jaringan. Ya, jaringan ini agak jelek sejak kemarin. Oh, gitu. Kalau Bu Ani ini selain traveling backpacker kan seorang cenayang ya Bu ya? Iya, pakar healer dan juga fortune teller. Itu seperti apa Bu? Bisa diceritakan dulu yayasannya, Bu. Bisa diceritakan dulu yayasannya yang melakukan healing itu, Bu. Oke, sebenarnya sebelum saya membuat komunitas di Facebook, saya sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai cenayang, sebagai penyembuh. Jadi kalau zaman dulu mungkin dipukul rata penyembuh itu dibilang dukun. Karena kalau misalnya identik dukun kan dengan segala macam pernak-pernik ya. Pernak-pernik untuk penyembuhan atau untuk istilah kasarnya santet ya istilahnya. Kalau saya dari dulu nggak seperti itu gitu. Jadi memang ucapan zaman dulu dukun dan sekarang udah mungkin diperbarui termasuk ngikutin zaman lah modern. Jadi namanya penyembuh atau healer. Jadi healer di sini kita penyembuhannya terutama saya sendiri yaitu dari awal udah menggunakan energi dan air putih dan pakai garam, hanya itu aja. Jadi tidak ada pernak-pernik yang lain yang saya gunakan. Jadi kalau misalnya saya pun juga nggak cocok gitu. Nggak ada makhluk gaibnya. Makhluk gaib enggak, saya nggak ada pakai perantara apa-apa dan saya hanya menggunakan energi ketuhanan dan juga energi alam semesta. Hanya itu toh. Jadi semua penyembuhan saya ikhlaskan, pasrahkan, izin dan ridho ke Tuhan aja. Jadi sembuh tidaknya bukan di tangan saya, adanya di tangan Tuhan. Saya hanya sebagai mediator, perantara kepanjangan tangan aja. Jadi saya merasa enteng, merasa tidak terbebani apapun juga gitu. Hanya keputusannya ada di tangan Tuhan. Kalau pada saat itu sembuh, ya sembuhlah. Gitu. Ya. Jadi bukan klinik Bu ya? Iya. Kalau klinik di sini kan nggak mungkin pakai apa ritual, ada di kamar atau bagaimana. Saya sih nggak ada. Di mana aja saya bebas. Di ruang terbuka, tertutup, dimanapun juga bisa nyembuhin orang. Jadi itu ada yayasannya, Bu. Ada yang lembaga yang menaungi. Ya, jadi dulu saya karena sebenarnya aslinya saya nggak pernah bersosialisasi kepada manusia, terus terang. Jadi seumur hidup dari kecil saya terlalu mandiri, terlalu tertutup, tidak pernah bergaul, tidak berkawan, tidak pernah sosialisasi sama sekali. Nah, lagi itu pernah ya saya temannya dukun semua.
Udah dulu kan kasarnya dukun ya. Nah, jadi penyembuh ada yang bilang gini, kamu tuh sebenarnya masih ada kelemahannya karena kamu nggak pernah nginjek bumi. Saya bingung sampai setahun saya mikir nginjek bumi maksudnya apa ya? Saya kan selama ini nginjek bumi gitu, kalau nggak nginjek ngapain gitu kan? Kan aneh ya. Karena orangnya juga nggak kasih tahu detailnya. Terus akhirnya saya mencari sendiri. Oh ternyata saya nggak pernah berhablu minanas. Tapi berhablu minallahnya saya 100% karena kun fayakunnya terlalu tinggi. Gitu. Nah pada saat itu saya tergerak untuk melakukan amal sosial. Gitu. Jadi akhirnya saya bentuk sebuah yayasan di tahun 2014. Gitu. Jadi 2014 saya bikin untuk amal semua penyembuhan. Di situ akhirnya saya juga rekrut para orang-orang healer yang bisa membantu untuk penyembuhan. Kita saat itu awalnya dari online, offline, dan kegiatan bakti sosial. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan gitu sampai ke Karimun, ke Solo, ke Jawa, ke Pati, Jawa Tengah. Semua banyak kita ikutin, termasuk juga Jakarta cukup banyak. Ya, ya. Nama Nah, yayasannya Bu? Yayasan Healing Indonesia Internasional. Dan kami resmi tahun 2016 lewat SK Menteri terbentuk melalui badan hukum. Dan kita juga mempunyai tim anggotanya tersebut. Nah, pada saat itu kita berwacana kenapa internasional? Karena memang dari awal pasien saya dan teman-teman saya udah dari mancanegara ya, contohnya teman traveling lah dari India, Malaysia, Singapura, Pakistan. Nah, semua termasuk teman-teman traveling semua. Jadi mereka merasakan manfaatnya juga untuk penyembuhan tersebut. Ya, ya. Kalau penyembuhan internasional lintas negara seperti apa, Bu? Jadi kalau kita kelebihannya kalau energi itu lintas alam, lintas negara. Jadi kita bisa menyembuhkan hanya cukup melalui foto, melalui nama juga. Yang penting kita terkoneksi dengan energinya langsung. Tapi kelebihan dan kelemahannya ini harus diyakini, harus dipercaya. Kalau tidak dipercaya, tidak diyakini, tidak akan bekerja energi tersebut. Nah, komitmennya hanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngeremehin atau sepelein, ya nggak akan masuk, energinya akan mental. Nah, kelebihan dan kelemahannya hanya di situ aja. Bu, energi itu kan esensinya materi. Mhm. Artinya benda itu ada, bukan Betul. bukan sesuatu yang goib ya. Tapi Tidak terlihat, iya. ya tidak terlihat itu karena kemampuan kita melihatnya yang terbatas, begitu nih. Ya. Betul. Nah, makanya energi itu sudah di pembuktiannya setelah adanya anak-anak indigo. Nah, itu anak indigo yang membuktikan bahwa energi itu ada, segala macam proses itu ada, dan nggak usah salah, nggak usah jauh-jauh. Di film kan waktu masih kecil kan kita ditekokin kayak film Dragon Ball atau segala macam energi itu semua mereka bermain. Gitu. Tapi karena kita banyak yang belum indigo pada saat itu dan belum melihat akhirnya cuma sebagai perhiasan ini aja gitu. Uh, kalau ya yang sudah dilakukan itu seperti apa? Misalnya contoh penyembuhan itu sudah dilakukan kepada siapa, Bu? Oh, udah banyak, udah ribuan orang. Anu, diambil contoh beberapa mungkin yang Jadi jadi dulu waktu tahun 2000-an saya pernah masuk ke koran gitu. Jadi saya masuk koran di majalah yang biasa lah Hidayah atau apa gitu yang Muslim. Saya ada sih ininya. Dulu masih hitam putih ya. Terus di situ saya akhirnya banyak panggilan yang jauh-jauh Tanjung Pinang gitu. Jadi Tanjung Pinang saya difasilitasi semua tiket pesawat langsung ke sana. Akhirnya saya bisa misalkan 3-4 hari atau sampai seminggu untuk menghealing mereka. Healing di sini bukannya satu keluarga, satu RT, satu RW. Jadi pada saat itu, hari itu saya sehari bisa 50 orang menyembuhkan. Dan untuk biaya sih saya dari dulu nggak pernah target. Biaya sukarela aja, semampunya. Nah, sejak dari Tanjung Pinang itu akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya langsung nyebrang. Batam, Singapura, Malaysia. Akhirnya disitulah awalnya saya ke mancanegara. Itu semua penyembuhan. Jadi penyembuhan di sini dari santet, dari dia punya barang, kayak keris, apa segala macam. Wah, cukup banyak deh.
pernak-perniknya cukup ini gitu. Jadi bagi yang mau dibuang ya silakan. Saya juga kalau energi itu keikhlasan. Jadi kalau misalnya dia mempunyai sesuatu di dalam dirinya, kalau mau dibuang silahkan. Kalau nggak mau dibuang tidak apa-apa. Soalnya kalau misalnya dipaksa nanti balik lagi. Jadi semuanya berdasarkan kalau energi keikhlasan, kemauan, dan permintaan. Kalau saya gitu. Jadi kalau orang nggak minta, tidak akan saya berikan. Sifatnya energi gitu, lintas keikhlasan. Lintas keikhlasan. Jadi ada keikhlasan itu seperti ruang begitu. Iya, keikhlasan dan kemauan. Kalau misalnya orang itu tidak ada kemauan dan tidak ada keyakinan, ya tidak akan bekerja, hilang. Gitu. Jadi kalau keyakinan sama Tuhan, ya keyakinan sama saya juga sebagai mediasinya. Kalau dia tidak yakin, tidak percaya, ya mental. Tapi kalau ada yang yakin 100%, wah langsung mukjizatnya langsung bekerja. Jadi contohnya lagi itu pernah ada yang stroke. Saya juga kaget juga. Stroke setengah badan. Begitu saya cuma sentuh aja, langsung dia bisa bergerak. Akhirnya, nah resikonya kalau udah percaya langsung nyosor terus ya. Terus-terusan dikejar. Nah itu bahayanya di situ. Jadi saya juga jadi akhirnya hilaf juga. Jangan sampai terjadi seperti itu. Soalnya manusia kan pada dasarnya ya serakah lah ya. Terus ya ini karena energi yang non fisik ya. Jadi pembuktiannya itu kan susah, Bu. Iya, mungkin bisa dilihat juga dengan film Avatar ya, Avatar yang biksu kecil itu ya, dan dia menggunakan gerakan-gerakan. Nah, saya energinya seperti itu, menggunakan gerakan-gerakan gitu. Jadi istilahnya kalau dilihat Avatar yang biksu yang film yang anak kecil itu, dia ya istilahnya kalau energi mengatur alam semesta lah, air, semua unsur gitu. Air, udara, tanah, bumi. Nah, itu unsur-unsur semua yang kita kendalikan. Ya, jadi kalau misalnya boleh di tanda kutip bisa mengatur alam semesta gitu. Jadi misalkan seperti hujan, badai. Lagi itu pernah sih saya ngalamin sendiri, tapi itu saya gunakan juga pada saat kritis aja sih. Lagi itu saya pernah di Labuan Bajo naik perahu, berhubung semua sih pada bule semua kebetulan di dalam perahu itu kita diterjang angin badai yang cukup besar sampai masuk ke dalam ke kapalnya. Akhirnya saya juga kayak gitu, kita punya ilmu juga nggak perlu pamer, nggak perlu apa, jadi berjalan dengan seketika aja gitu. Kalau kepengen nolong ya udah nolong, kalau enggak ya udah cuek aja gitu. Jadi pada saat itu saya menginikan energi ke alam semesta, ya alhamdulillah beberapa menit kemudian langsung reda hujannya. Jadi kita Itu, bisa mengatur, mengendalikan juga dan wah, memindahkan juga. iya. Itu waktu misalnya ada kejadian seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Yaitu saya gerakan. Jadi saya menggunakan energi alam semesta, energi avatar. Misalkan contohnya saya sering begini. Nah, saya sendiri itu karena kecepatan. Jadi karena kecepatan saya tidak mengartikan satu persatu gerakan. Jadi kayak benar-benar avatar gitu. Avatar itu kalau boleh lihat di TV dia gerakannya seperti itu. Jadi kayak menari. Nah, energi itu begitu. Nah, makanya kalau setiap saya menghealing, menyembuhkan semua menggunakan gerakan-gerakan. Hanya gerakan, Bu. Gerakan itu Iya, ibu lakukan sendiri dengan inisiatif sendiri atau otomatis? ya, otomatis energi itu pinter, sangat smart. Jadi kalau misalnya saya juga sempat membuka aura, membuka energi seseorang. Jadi kalau kita memancing, membuka, dia akan otomatis bekerja sendiri, berjalan sendiri, tanpa diperintah, tanpa inisiatif. Kalau kita udah ada niat, yang penting semuanya diniat. Kalau kita udah niat, dia langsung bekerja sendiri. Saya misalkan ingin menyembuhkan si A, udah langsung gitu. Alhamdulillah selama saya membuka grup di Facebook di 2014, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun seperti itu, langsung sembuh semua. Itu nggak ada yang nggak sembuh. Alhamdulillah seperti itu. Padahal saya hanya menggunakan HP pada saat itu berlaku di mana aja. Jadi pada saat saya di jalan, misalkan
Ya berhubung saya ketuanya ya, ownernya, kebetulan saya juga ikut kontribusi terus-menerus untuk menghealing orang. Jadi saya cukup di HP lihat foto di jalan, di kendaraan umum, dimanapun. Saya cukup ini HP, misalkan contoh langsung ya, ini HP, kita buka HP-nya, terus begitu saya lihat wajahnya, udah langsung saya beginiin aja dengan niat. Langsung, alhamdulillah reaksinya cukup banyak gitu. Ada juga teman di Malaysia dia kena santet atau segala macam. Saya cukup membayangkan dia ada di depan mata saya dan dia juga duduk manis, duduk rileks. Udah saya kirimkan energi dan dia berasa kalau di badannya panas, badannya ini itu segala macam. Begitu juga pelatihan saya banyak di yayasan melalui online juga. Mereka hasilnya optimal gitu. Jadi sekarang udah dari dulu saya udah online gitu. Jadi karena zaman sekarang malah jadi online terus ya. Karena dari dulu 2014 selalu online. Itu juga terpancing karena kondisi. Kalau dulu 2014 kondisinya karena nggak jarak jauh, saya nggak akan mencoba online. Saya juga nggak tahu kalau bisa online. Jadi selama ini 2014 ke bawah saya offline terus. Karena terpancing di grup, menyembuhkan jarak jauh gimana caranya? Saya mencoba sendiri. Oh ya udah, saya coba. Ini berhasil semua 100%, alhamdulillah. Gitu. Iya, ini dukun modern ini Bu ya. Iya, makanya namanya healer bukannya dukun. Kalau dunia energi begini online-nya sejak dulu. Kenapa? Kalau dunia energi itu kan online itu kan juga online energi, jadi sejak dulu. Iya. Sejak dulu IT-nya sudah berlaku ya. Iya, ya karena kebetulan saya juga IT project manager, jadi backgroundnya IT, akhirnya ya itu angkat semua dan juga prosesnya cepat gitu. Karena saya IT kan energinya juga rasio otak kanan otak kirinya jadi sama-sama optimal. Iya, itu bakat itu dari mana? Itu bakat atau berarti? Saya nggak pernah belajar. Ya Allah, hamba sebagai mediator di sini agar usaha berdoa